Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'd. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita yang mana sebelumnya kita sudah menyampaikan perkara pertama dari 3 perkara yang harus kita ketahui. Kalau kembali kita simpulkan, poin pertama ini yang wajib kita ketahui adalah tentang tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan kita dengan penciptaan yang sangat luar biasa kecuali dengan tujuan yang sangat agung, ya, kecuali tujuan yang sangat agung, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam tulisan ini Syekh di sini rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal arsala ilaina rasulan. Di antara bentuk perhatian kita Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan mengutus nabi kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita taati. Yang mana dengan sebab mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian dengan memaksiatinya, dengan mengingkari risalahnya, dengan tidak taat kepadanya, maka itu adalah sebab dari apa? Sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan memahami dengan benar, Allah Subhanahu wa taala memuji kita dengan apa? Dengan menyebut kita adalah sebagai orang yang cerdas, ya. Seseorang yang memahami tauhid ini dengan benar, sebagaimana ini sejalan dengan fitrahnya, ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan apa? Dengan menyebutnya orang-orang yang cerdas, ya. Sebaliknya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah memberikan fitrahnya namun dia mengerjakan yang bertentangan dengan fitrahnya, maka Allah memanggilnya dengan panggilan yang bodoh, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa bi ghairillahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Apakah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memerintahkan aku? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang kafir Quraisy, apakah kalian perintahkan aku untuk menyembah kepada selain Allah? Wahai orang-orang bodoh, ayyuhal jahilun. Wahai orang-orang yang bodoh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah yang lurus kepada mereka, namun ternyata mereka justru menyelisih fitrahnya. Maka Allah pun memanggil mereka dengan apa? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Kemudian perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala atau Syekh di sini menyebutkan yang pertama, ya. Yang kedua, annallaha la yarda. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun.
Dah, coba perhatikan. Ini perkara kedua yang kita diwajibkan untuk apa? Untuk memahaminya ya. Dan ini saling berkesinambungan ya. Saling berkesinambungan. Seseorang yang mentaati nabinya, maka dia pasti akan mengamalkan perkara kedua ya. Annallaha la yarda, bahwasanya Allah tidak akan ridho an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, adanya syirikat-syirikat di dalam beribadah kepadanya. Bahwasanya Allah tidak akan ridho adanya kesyirikan di dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, walaupun syirikat tersebut adalah malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun, dan walaupun syirikat tersebut berupa seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antaranya ya. Setelah Allah menekankan tentang tujuan penciptaan kita adalah untuk mentaati Rasul. Seseorang yang mentaati Rasul pasti dia akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Dan di sini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperingati kita terhadap salah satu dosa yang sangat besar ya. Salah satu dosa yang sangat besar dan salah satu dosa yang paling besar ya, yaitu berbuat syirik. Walaupun berbuat syirik kecil, walaupun namanya kecil ya, tetap syirik merupakan dosa yang paling besar di antara dosa lainnya. Apalagi dosa syirik besar ya. Ketika seseorang meyakini membunuh merupakan dosa besar, berzina dosa besar, membunuh ibu kandungnya merupakan dosa besar, maka ketahuilah dosa syirik merupakan dosa yang lebih besar dari dosa lainnya. Di sini Allah mewanti-wanti atau memperingati kita akan bahaya syirik ya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Apa ayatnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain dari syirik. Perhatikan, ini bahayanya syirik dan pentingnya tauhid ya. Allah Subhanahu wa taala bahaya syirik bahwasanya apa? Dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ketika seseorang mati, dia membunuh kemudian dia langsung mati, maka bisa jadi dia akan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik ya. Atau kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya, Allah akan masukin dia ke dalam ke dalam neraka. Dan pada akhirnya pun, asalkan dia masih beriman, tapi dia mati di dalam dosa besar selain syirik, maka pasti Allah pun akan Allah akan mengeluarkan dia dari neraka dan memasukinya ke dalam surga ya. Atau seseorang ketika berzina misalnya, ketika berzina langsung mati, maka masih banyak kemungkinan ya, bisa jadi Allah akan mengampuninya, bisa jadi dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain, yang mana Allah akan bisa saja mengampuninya. Atau kalau seandainya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kalau seandainya dia orang yang beriman, maka Allah pun pasti akan kembali memasukkannya ke dalam ke dalam surga. Namun berbeda dengan syirik ya. Berbeda dengan syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Seumur hidupnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata sedetik sebelum dia mati wafat ya, tiba-tiba dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mati ketika itu. Maka dia jatuh ke dalam dosa syirik dan dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara bahaya syirik ya. Walaupun seorang tersebut itu berbuat syirik kepada malaikat ataupun kepada nabi yang diutus ya, tetap hal tersebut masih dikatakan sebagai syirik ya. Oleh karenanya, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang berbuat syirik yang beribadah walaupun dia beribadah kepada malaikat.
salah satu makhluk Allah yang mulia ya. Allah katakan wa yauma yahsyurum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah, dan ingatlah ketika hari hari dikumpulkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika hari di mana seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian dikatakan kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka-mereka ini yang menyembah kalian wahai malaikat? Ketika hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat, apakah orang-orang ini yang dahulunya menyembah engkau, menyembah kalian wahai para malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maka mereka pun mengatakan, maka para malaikat pun mengatakan, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah penolong kami, min dunihim, bukan mereka yang menolong kami. Engkaulah yang menolong kami. Artinya apa? Ketika mereka menyembah para malaikat dengan harapan malaikat akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, namun ternyata di dalam ayat ini para malaikat menyatakan bahwasanya Allah lah yang memberikan apa? Memberikan pertolongan kepada para malaikat. Karena di antara makna wali apa? Di sini Allah para malaikat mengatakan anta waliyuna, engkaulah yang wali kami wahai ya Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna wali apa? Yang mencintai, yang menolong ya, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kebaikan. Ternyata para malaikat membantah apa-apa yang mereka lakukan dari penyembahan terhadap malaikat ya. Justru malaikat menganggap apa? Menyatakan bahwasanya Allah yang memberikan pertolongan ya, waliyuna. Allah lah yang memberikan pertolongan kepada malaikat. Bagaimana mungkin malaikat saja butuh kepada pertolongan Allah, bagaimana mungkin mereka menyembah malaikat untuk meminta pertolongan ya. Ini bantah malaikat ya. Walaupun seseorang berbuat syirik dengan malaikat, maka itu tetap dikatakan sebagai sebagai syirik ya. Ataupun dia menyembah berdoa kepada nabi ya, dan ini banyak ya. Dan dulu cerita dari Ustaz Anas ya, semoga Allah menjaganya, ketika masih beliau di Madinah, beliau mendapati terutama orang-orang saudara kita di negeri ini ya, ketika mereka berkunjung ke sana berumrah atau haji, maka banyak di antara kaum muslimin saudara kita di sini yang berdoa kepada Nabi SAW, melemparkan kertas-kertas ya ke dalam kuburannya Nabi SAW ya, atau mereka melakukan ritual-ritual tertentu di sisi kuburan Nabi SAW ya, walaupun di sana sudah ada polisi yang menjaga ya. Namun mereka berusaha. Namun ternyata walaupun seseorang mereka berbuat syirik dengan Nabi SAW, mereka berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nabi yang diutus ya, masih dengan makhluk yang mulia, tetap itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, karena di antara nabi yang disembah oleh manusia adalah Nabi Isa ya. Namun ini berlaku hukumnya kepada seluruh nabi. Siapapun nabi yang disembah oleh manusia, maka itu termasuk perbuatan syirik ya. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Isa putranya Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau yang memerintahkan manusia agar manusia menyembah engkau dan menyembah ibumu? Karena yang kita kenal orang-orang Kristen ya, mereka memiliki keyakinan tiga Tuhan atau Trinitas ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Dan ibunya itu Bunda Maria bagi mereka ya. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Kemudian Nabi Isa pun mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar ya. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala membantah dari keyakinan orang-orang yang berbuat syirik dengan Nabi Isa, dan begitu juga dengan nabi-nabi lainnya.
Ini poin nomor 2 ya. Ini poin nomor 2. Yang pertama, seseorang kita diingatkan untuk memahami tentang tujuan penciptaan kita, yaitu dengan mentaati Nabi ya, dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu akan berkonsekuensi untuk apa? Untuk menjauhi kesyirikan, atau kita akan melakukan apa? Melakukan tauhid ya. Kita akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua ya. Poin kedua, kita harus meyakini tentang bahaya syirik dan pentingnya tauhid ya. Yang ketiga, atau di sini saya menyebutkan sebuah dalil ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dalil yang kedua, saya menyebutkan salah satu ayat ya, dan bahwasanya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya masjid-masjid yang biasanya masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid fungsinya untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan masjid adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga fungsi masjid, yaitu beribadah di dalam masjid ya, atau melakukan ibadah-ibadah, semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u fala tad'u ma'allahi ahada. Dan jangan kalian berbuat syirik atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada malaikat ataupun kepada nabi ya, ataupun kepada nabi. Poin yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallah. Muwalatu man haddallah wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man ini panjang ya. Permanen enggak? Enggak ya? Man haddallaha wa rasulah walau kana aqrabu qaribin. Aqraba ya, walau kana aqraba qaribin. Ini kewajiban yang ketiga ya. Kita terjemahkan ya. Yang ketiga, ini konsekuensi dari di atasnya ya. Yang ketiga, kalau seseorang sudah taat kepada Rasul, kemudian dia sudah memahami tauhid, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya ibadah tersebut, semua ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan
menjadikan konsekuensi yang ketiga bagi mereka. Anna man ata'ar rasulah, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berwala atau dengan berloyalitas, ya. Tidak diperbolehkan bagi mereka berwala atau berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah, man haddallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Walau kana aqrabu qaribin, walaupun orang tersebut merupakan karib kerabatnya sendiri. Walaupun orang tersebut merupakan karib kerabatnya. Di dalam poin ketiga ini, secara ringkas kita diajarkan untuk berwala dan bara', ya. Kita diajarkan untuk apa? Berwala dan bara'. Kita sampaikan dengan ringkas. Namun wala dan bara' ini ada manusia melakukannya ada dalam bentuk tiga macam, ya. Manusia melakukannya dalam bentuk apa? Tiga macam. Di dalam masalah wala dan bara', manusia terbagi menjadi tiga golongan. Ada mereka yang berlebih-lebihan di dalam berwala dan bara', ya. Ada mereka yang berlebih-lebihan di dalam berwala dan bara'. Wala tadi maksudnya apa? Berloyalitas, mencintai, saling menasihati, saling menolong. Ini maknanya wala, ya. Adapun bara' ini kebalikannya, ya. Adapun bara' ini kebalikan dari apa? Dari wala. Kita lawan dari wala berarti apa? Kita membenci, ya. Kita membenci. Yang pertama, orang yang berlebihan dalam berwala dan bara', ya. Sebagaimana seseorang yang mereka ketika mereka berwala dan bara' maka mereka memukul rata seluruhnya. Mereka memukul rata seluruhnya, ya. Ketika seseorang berbeda di dalam masalah bermaksiat, berbeda di dalam masalah maksiat, maka dia ikut di sana apa? Berbarak meninggalkannya dengan sebagaimana mereka meninggalkan orang-orang kufar, ya. Sebagaimana mereka meninggalkan orang-orang kufar. Mereka tidak bermuamalah dengan saudara-saudara mereka yang terjatuh ke dalam dosa. Mereka tidak berbuat baik kepada orang-orang kafir yang diberikan jaminan, atau mereka berbarok kepada orang-orang yang tidak seharusnya mereka membencinya, ya. Seperti orang kafir yang berada dalam jaminan, atau kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, atau segala macamnya. Atau mereka benar-benar menjauhi manusia siapapun mereka di dalam bermuamalah. Ini di antara contoh-contoh orang yang berlebih-lebihan di dalam apa? Berwala dan bara'. Contoh yang kedua, mereka yang mengabaikan wala dan bara'. Dan ini mungkin banyak kita temukan di zaman kita sekarang ini, ya. Mereka yang terlalu meremehkan wala dan bara', ya. Bahkan bagi mereka wala dan bara' ini enggak penting lagi kita kaji zaman sekarang ini. Bagi mereka wala dan bara' ini akan menimbulkan kebencian dengan orang lain. Tentu ini merupakan perbuatan tercela, ya. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang tercela, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berwala dan bara', ya. Nanti ada dalilnya. Di sini saya juga menyebutkan dalil, ya. Dalil tentang al-wala dan bara'. Kelompok yang ketiga, ini pertengahan, ya. Ini pertengahan. Mereka berwala dan bara'. Mereka berwala kepada kaum muslimin seluruhnya, ya. Dan mereka mereka berwala dan bara' ini berdasarkan iman. Kelompok yang ketiga, mereka berwala dan bara' berdasarkan iman. Mereka berwala kepada kaum muslimin, berbuat baik kepada mereka. Adapun kepada kaum muslimin yang terjatuh ke dalam dosa, mereka tetap berbuat baik, bermuamalah yang baik kepada mereka, namun mereka tetap mengingkari dosanya. Adapun kepada orang kafir, selain kafir harbi, ya,
selain kafir, orang-orang kafir yang ada di dalam medan perperangan, maka mereka tetap bermuamalah yang baik kepada mereka. Mereka tetap bermuamalah di dalam masalah dunia, bukan dalam masalah agama, ya. Ini adalah di antara kelompok yang ketiga, ya. Mereka yang berada di pertengahan, mereka tidak memukul rata mereka tidak memukul rata semuanya, ya. Ada kalanya sebagian manusia yang mereka dituntut untuk berbuat baik kepadanya. Walaupun kepada orang-orang kafir, ya, memang kita tidak boleh berwala kepada mereka di dalam masalah keyakinan mereka. Namun kepada orang-orang kafir, asalkan itu bukan kafir yang berada dalam medan perperangan, ya, atau orang-orang kafir yang mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, kita masih diperintahkan berbuat baik kepada mereka di dalam masalah dunia. Adapun di dalam masalah keyakinan, kita tetap tegas diperintahkan untuk apa? Untuk mengingkari keyakinan mereka. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dan tidak akan ditemukan sebagian kaum dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mereka yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Tidak akan mungkin orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tidak mungkin bagi mereka akan mencintai apa? Akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang tersebut merupakan ayah-ayah mereka, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Dan tidak mungkin orang yang beriman, ya, yang dia memiliki iman yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Nah, para ulama mengatakan ini wala dalam masalah keyakinan, ya, di dalam masalah keyakinan. Karena dalam masalah urusan dunia, selain kafir harbi, ya, selain orang kafir yang berada dalam medan perperangan, atau orang musyrikin atau orang kafir yang mengusir kaum muslimin dari kampungnya, maka kita masih diperintahkan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka di dalam masalah dunia, berjual belikah, memberikan hadiahkah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat baiklah kepada mereka dan berbuat adillah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Artinya di dalam masalah wala dan barok, ya, kita dituntut untuk berada di pertengah-tengahan, ya, berada di kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak berlebihan dan juga tidak benar-benar mengabaikan tentang wala dan barok, ya. Kita memang mengingkari dosa-dosa kaum muslimin, kita memang mengingkari kekufuran, ya, yang dilakukan oleh manusia. Namun di dalam masalah muamalah kita tetap dianjurkan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka, tentu sesuai dengan kemaslahatan yang kita pandang, ya. Tidak boleh kita bermuamalah walaupun kita diperintahkan berbuat baik, lihat juga koridornya. Jangan sampai kebablasan juga, ya. Jangan sampai kita kelewatan batas juga. Ada orang yang kita kan dianjurkan juga berbuat baik, namun mereka berbuat baik kebablasan, ya. Ketika mereka sedang merayakan hari perayaan khusus bagi mereka, kita berikan hadiah. Tentu ini tidak dianjurkan, ya. Tentu melihat koridornya. Memang Nabi SAW pernah memberikan hadiah kepada tokoh musyrikin. Bahkan Nabi SAW memberikan hadiah yang sangat besar, terutama kepada Safwan bin Umayyah, ya. Safwan bin Umayyah, salah satu tokoh Quraisy, ketika dia masih musyrik, Nabi memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Safwan bin Umayyah, ya. Namun tetap Nabi SAW memberikan hadiah tersebut karena Nabi memandang di sana terdapat maslahat. Dan ternyata memang benar,
ketika Nabi terus memberikan hadiah ya kepada Safwan bin Umayyah, sehingga dengan hadiah yang Nabi berikan kepada Safwan tersebut membuat Safwan menyatakan dirinya ingin masuk Islam. Dengan Nabi SAW memberikan hadiah kepada Safwan ya. Bahkan dikatakan Nabi memberikan 100 onta kepada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu ya. Enggak cukup 100 onta, Nabi melanjutkan memberikan 100 onta lagi. Enggak cukup 100 onta, Nabi berikan 100 onta lagi. Sehingga dengan hadiah yang diberikan Nabi SAW kepada Safwan memberanikan dirinya untuk menyatakan masuk Islam. Karena Safwan memandang tidak mungkin hadiah seperti ini diberikan oleh orang-orang biasa. Seolah Nabi SAW memberikan hadiah ya, memberikan sedekah, seolah Nabi tidak takut kemiskinan ya. Seolah Nabi tidak takut miskin. Kalau seandainya hadiah tersebut tidak cukup bagi Safwan, maka Safwan memastikan Nabi akan kembali memberikan hadiah yang sangat banyak ya. Tentu semuanya kembali kepada kemaslahatan. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya di dalam mengamalkan agama ini. Kalau ada di antara teman-teman yang ada penjelasan, sekiranya ada penjelasan yang tidak jelas, silahkan ditanyakan ya. Mudah-mudahan kami diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Jelas jemaah ya. Jelas atau enggak jelas? Kancang mana? Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Ayat 22 ya. Kalau kecepatan salah kita usahakan ya. Itu dalil tentang berwala ya. Berwala kepada orang-orang kafir. Bagaimana cara membuat salat membuat salat khusyuk ya. Jemaah sekalian, tentu ini merupakan pertanyaan sangat penting ya. Karena salat merupakan kewajiban bagi kita, bahkan salat termasuk rukun Islam. Bahkan salat merupakan syiar Islam ya. Seseorang dikatakan Islam bisa ditandakan dengan apa? Dia salat atau tidaknya. Kemudian bagaimana cara salat khusyuk? Di antara cara pertama dengan berdoa kepada Allah ya. Karena kekhusyukan itu bisa dirasakan di dalam hati, sedangkan yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah kepada kita untuk bisa khusyuk di dalam salat ya. Kemudian di antara cara yang lain agar kita bisa dimudahkan untuk khusyuk di dalam salat adalah dengan memahami makna-makna salat. Dengan memahami makna-makna salat. Al-Fatihah yang kita baca, apa makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tentu surat Al-Fatihah memiliki makna-makna yang sangat luar biasa ya. Bagaimana di antara cara lain untuk apa? Untuk bisa khusyuk di dalam salat adalah dengan memahami makna-makna yang ada dalam salat. Bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat. Mungkin itu ya. Tentu dengan belajar semuanya ya. Di sini ada saudara kita yang bertanya ya. Di sini dia bertanya dengan umum, kemudian dikhususkan. Bismillah Ustaz, apalagi contoh syirik? Apakah merasa takjub dan bahagia ketika sudah beramal soleh termasuk syirik? Memang jemaah sekalian, ada dosa syirik yang dosa syirik tersebut
bisa saja menjangkiti orang-orang beriman. Sebagaimana yang ditanyakan di sini contohnya ya. Sebagaimana orang-orang soleh yang mereka beramal soleh bisa saja terjangkiti dosa syirik. Karena di antara bentuk dosa syirik adalah apa? Ujub dengan perbuatan baik sendiri ya. Ujub dengan apa? Dengan perbuatan baik sendiri. Di antara seseorang ujub dengan amalan soleh mereka adalah ketika mereka meyakini bahwasanya dia bisa beramal soleh ini semata-mata dengan usahanya. Ketika dia merasa dia bisa beramal soleh, kalau enggak belajar kalau saya enggak menamatkan bacaan ini, kalau saya enggak paham ini, saya tidak akan bisa sholat dengan baik. Saya tidak akan gini-gini. Saya tidak akan bisa sholat, saya tidak akan bisa ngaji dan lainnya ya. Yang mana dia menyandarkan amal solehnya itu semata-mata dengan apa? Dengan usahanya. Dan ini diantara bentuk syirik kecil, yang mana ini merupakan diantara sifat ujub ya. Sifat ujub seseorang yang ujub dengan apa? Dengan amal solehnya. Yang mana bisa saja dengan adanya sifat ujub di dalam hati sebagian kaum muslimin, bisa jadi mereka apa? Mereka merasa bahagia ya. Mereka merasa bahagia. Kalau seandainya bahagia tersebut dibangun karena ujubnya, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan ya. Akan tetapi kalau dia bahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepadanya, masih memberikan hidayah kepadanya, maka ini enggak masalah. Maka ini apa? Tidak masalah ya. Karena banyak juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan memberikan kabar gembira kepada orang apa? Orang-orang beriman dan orang-orang yang apa? Beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati ya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Kalau dia bergembira masih atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak masalah ya. Tapi kalau orang yang beramal soleh berbahagia lantaran dia ujub dengan amal soleh mereka, maka ini dikatakan syirik. Tapi para ulama mengatakan ini syirik kecil ya. Ujub di dalam amal soleh ini merupakan syirik kecil. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan. Kalau ini pembahasannya nanti ya. Setelah ini insyaallah. Karena nanti kita akan mempelajari 3 perkara ma'rifatullah ya. Kita akan mempelajari tentang mengenal Allah. Kalau pertanyaan tentang asma wa sifat, ini nanti. Sabar dulu ya. Apa yang dimaksud dengan tasbih, dengan tafwid ya? Dah, mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, pemahaman yang baik di dalam beragama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.